Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat Visio semuanya. Perkenalkan, saya Almas Awanis, salah satu dosen fisioterapi yang bekerja di program studi D4 Fisioterapi Stikes Nasional Surakarta. Saya hari ini akan menjadi fasilitator, istilahnya fasilitator untuk menyampaikan materi. Kita anggap ini berdiskusi ringan lah ya, tentang temanya pediatri. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi sensory motor reflex development yang nanti mengarah kepada normal development. Jadi hari ini saya tidak akan berbicara yang terlalu berat istilahnya. Saya akan berbicara basicnya saja, basic sensoris, basic reflex primitif yang akan menjadi long life reflex dan bagaimana normal development anak gitu. Baik, kita mulai saja. Teman-teman nanti bisa sekalian membaca slide yang akan dikirimkan dan mungkin juga sambil searching, nggak apa-apa. Karena di sini saya harap juga kita sering bertukar informasi. Feedbacknya bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa saya mendapatkan informasi yang lain nih. Kira-kira bagaimana nih tanggapannya atau bagaimana feedbacknya begitu ya. Berbicara tentang development atau perkembangan, sudah pasti kita berpikir tentang bagaimana step-stepnya, bagaimana langkah-langkah untuk menuju kepada perkembangan normal tersebut. Dari gambar ini, piramida belajar ini, kita melihat bahwa memang pondasi atau basic dari perkembangan anak untuk menuju kepada academic learning atau puncaknya itu bagian kognitif bisa tercapai ketika sistem sensorisnya sudah dibangun dan berkembang secara optimal. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sensoris kita terdiri dari penglihatan, kemudian indera pendengaran atau auditori, kemudian indera penciuman atau smell, kemudian indera perasa, pengecap, taste, dan peraba. Kemudian ada lagi indera lainnya, 3 lagi yang juga sama-sama mendukung untuk terbentuknya perkembangan yang optimal, yaitu vestibular, keseimbangan, yang nanti ada kaitannya dengan fungsi auditori, karena memang pusat keseimbangan kita ada di area pendengaran. Kemudian ada proprioseptif, yaitu rasa gerak sendi. Kemudian ada yang namanya taktil, yang tersebar di seluruh tubuh manusia. Jadi lewat ketujuh indera inilah, ada yang bilang 7, ada yang bilang 6, karena ada yang memisahkan antara touch, hand touch, foot touch, dengan taktil. Ada juga beberapa literatur yang menyebutkan bahwa touch, taktil itu sama. Jadi pada dasarnya memang taktil atau touch itu adanya di kulit kita gitu. Jadi dari sistem indera inilah pusat informasi, segala informasi yang kita terima dari lingkungan luar, kemudian masuk reseptornya adalah sensoris ini, baru nanti diterjemahkan lewat otak. Begitulah simpelnya, istilahnya bagaimana sih manusia itu belajar. Sistem sensoris ini biasanya berkembang sejak usia 0 hingga 2 tahun pertama anak, sehingga memang proses belajarnya akan cepat sekali ketika kita bisa benar-benar menstimulasi
perkembangan sistem sensorisnya ini kita stimulasi. Itu baik itu bentuknya berupa mainan, kemudian cahaya, pencahayaan, pendengaran, itu semua jika di push, kita optimalkan, nah nanti dia akan berkembang dan menuju ke tahap kedua. Jadi setelah sensory system tadi yang menjadi basic, ada yang namanya sensory motor development, di mana salah satu bagian dari sensory motor development ini adalah reflex maturity. Ada kematangan refleks di sini. Memang tidak secara gamblang dijelaskan di segitiga belajar ini, piramida belajar ini, bahwa refleks primitif itu ada, tetapi yang dimunculkan adalah bagian terintegrasinya antara sensoris dan motoris. Jadi setelah ada stimulasi berupa sensoris direkam oleh otak, kemudian efektornya, motorisnya mulai merespon. Nah, di situ ada bagian lain yang mendukung kematangan sensomotor ini, yaitu adalah bagian refleks maturity atau kematangan refleks. Apa saja sih refleks yang ada, yang hadir di kehidupan awal manusia? Nanti akan saya jelaskan. Next slide berikutnya adalah tentang bagaimana munculnya sistem sensoris ini, perkembangan sensoris ini sudah ada sejak dalam kandungan. Percaya tidak percaya, memang semuanya hadir secara bertahap. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di trimester awal, di 3 bulan pertama kandungan, itu memang bagian waktu yang sangat urgent atau kritis istilahnya, di mana semua pertumbuhan fetus, pertumbuhan janin itu diawali di fase kritis itu. Baik itu awal pertumbuhan neural tube, cikal bakalnya otak, kemudian ada juga awal perkembangan dari sistem sensoris, awal perkembangan dari sistem yang saling tersinkron, itu berada di trimester pertama. Perkembangan sensoris yang pertama kali muncul paling awal yaitu tes atau pengecap, di mana biasanya sensoris ini berkembang pada usia kehamilan 26 hingga 30 hari atau baru 1 bulan kehamilan. Kemudian akan terus matur pada usia kehamilan 13 minggu. Biasanya di usia ini pula si fetus yang berada dalam kandungan itu sudah mulai refleks menelannya itu muncul. Menelan apa? Menelan cairan amnion. Jadi cairan amnion ini sebenarnya zat-zat kimia yang isinya juga mendukung pergerakan bayi, mendukung apa yang harus dikonsumsi oleh bayi ini, fetus ini. Kemudian akan terus bertambah fungsinya, terus berkembang hingga trimester akhir atau di 3 bulan terakhir. Lanjut, kemudian ada perkembangan yang di minggu keempat itu hadir hampir secara bersamaan, yaitu perkembangan visualnya, auditory, vestibular, dan olfaktori, di mana semua sensoris ini merupakan perkembangan dari lapisan ektoderm. Jadi kalau teman-teman melihat pembagian dari embriologi di slide ketiga. Jadi awal pembentukan janin itu pada masa konsepsi dia akan membelah, di mana pembelahan ini terjadi 3 lapis, yaitu ada lapisan ektoderm, ada mesoderm, sama endoderm.
Nah, tadi visual, kemudian auditory, vestibular, olfaktory, itu semuanya adalah perkembangan dari lapisan ektoderm. Kemudian refleks visual atau penglihatan yang muncul awalnya pada 4 minggu kehamilan, kemudian akan terus berkembang hingga di kandungan usia 6 bulan sudah ada yang namanya refleks berkedip di fetus, atau kita sebut refleks primitif ini adalah blinking reflex, yang mana blinking reflex hingga saat ini juga sebenarnya jadi long life reflex kita dan jadi refleks protektif. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa nih melakukan tes. Satu jari misalnya didekatkan ke area mata orang lain ya, jangan mata sendiri ya. Nah, tapi dengan spontan. Nanti si orang tersebut akan ada refleks berkedip. Nah, refleks berkedip inilah yang disebut blinking reflex dan protektif. Protektif untuk apa? Jadi ketika ada hal-hal yang mengancam, istilahnya mengancam area penglihatan, kita memang sudah dibekali dengan refleks untuk berkedip ini. Sensori selanjutnya adalah perkembangan auditory dan vestibular yang keduanya saling sinkron, saling berkaitan, di mana pembentukan aspek untuk vestibular itu berkembang di kandungan 9,5 hingga 10 minggu, dan fungsi telinga fetus mulai berfungsi di usia kehamilan 24 minggu, di mana mereka sudah bisa yang namanya mendengar. Nah, kita saat bergerak itu kan ada pusat keseimbangan di tubuh ya, yang menyeimbangkan. Begitu pula dengan fetus yang ada di dalam kandungan. Jadi ketika sudah mulai merespon menggerakkan tubuh dalam rahim, jadi saat itu juga stimulasi vestibular anak fetus itu dimulai di saat perkembangan ini sudah matur dan tersinkronisasi. Jadi semakin banyak dia bergerak aktif dan kondisi vital sign-nya bagus istilahnya, itu semakin baik untuk proses mielinisasi nervous, mielinisasi jaringan saraf yang ada di otak anak. Perkembangan berikutnya adalah smell atau olfaktory, penciuman. Jadi mulainya terhubung nervus cranialis fetus di dalam kandungan itu usia 4 hingga 6 minggu. Kemudian tadi kan ada refleks menelan. Nah, otomatis kalau refleks menelan dia juga sudah bisa nih merasa dan mencium bau cairan amnion. Nah, bisanya mendiskriminasi bau-bau ini itu akan matur di usia kehamilan 29 minggu. Saya pernah membaca literatur yang ditulis oleh ahli psikologi. Jadi pertanyaannya adalah mengapa bayi yang terlahir kemudian akan sangat dekat sekali dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Selain faktor mungkin ayahnya bekerja, ibunya tidak bekerja, ada faktor lain, yaitu ketika sensori smell-nya itu aktif di dalam kandungan, dia akan mencium zat-zat yang ada di sekitarnya, termasuk zat-zat antara dia dan sang ibu. Nah, kemudian ditambah lagi saat si fetus ini terlahir, langsung mendapatkan ASI eksklusif, yang mana ASI eksklusif ini baunya juga hampir-hampir sama yang dia alami saat di dalam kandungan. Jadi alasan mengapa informasi tambahan aja sih, mengapa sih biasanya anak-anak itu lebih dekat sama ibunya dibanding sama ayahnya? Salah satunya ya ini tadi, karena memang smell-nya sudah sangat kuat sekali saat anak berada di dalam kandungan. Sensoris berikutnya adalah taktil dan proprioseptif. Taktil atau touch tadi ya, yang
adanya indera ini tersebar di seluruh permukaan tubuh kita. Jadi mulai berkembang di usia kehamilan 7,5 minggu sampai 8 minggu, yang mana ketika di usia itu seorang ibu yang sering mengelus perutnya biasanya akan dirasakan oleh si anak, dan respon balik si anak adalah tadi pergerakan dari si fetus, entah baik itu dia berupa tendangan atau mungkin hanya berpindah posisi. Jadi taktil yang distimulasi di usia kehamilan ini sangat penting karena anak akan mulai belajar menerima input sensoris taktilnya. Kemudian ada lagi satu taktil yang sangat penting, dan ini adanya di saat persalinan, yaitu area sentuhan yang ada di bagian belakang kepala. Nah, biasanya di belakang kepala ini sulit ya, kalau di dalam kandungannya tidak bisa mengetahui sang ibu gimana cara menyentuh area belakang lehernya. Jadi di belakang leher ini benar-benar terstimulasi dengan optimal saat sang ibu menjalani proses persalinan normal. Teman-teman bisa searching dulu gimana sih kelahiran normal. Ternyata ada proses perputaran kepala bayi yang mana sebelum dilahirkan, si rahim itu kan berkontraksi, dan kontraksi dari si rahim akan menyentuh seluruh taktil yang ada di tubuh anak. Dan sentuhan inilah yang kalau teman-teman pernah mengikuti pelatihan sensori motor refleks, salah satu alasannya juga ini, sentuhan taktil ini. Nah, berbeda sekali dengan anak yang misalnya dilahirkan secara sesar. Karena secara sesar, kalau sambil buka video, stimulasi taktilnya tidak akan sesempurna yang dilakukan oleh rahim, begitu. Itu tadi ke-7 dari perkembangan awal sensory system, yang mana ternyata memang sudah terbentuk dan berkembang sejak di dalam kandungan. Dan saat kelahiran, tugas kita apa sih? Tugas kita tinggal pengoptimalan gimana sih perkembangan sensoris ini dibawa ke proses si anak untuk belajar gerak. Nah, yang selanjutnya adalah refleks primitif. Kita keep dulu bagian dari sensory system. Kita lanjut ke refleks primitif. Apa sih refleks primitif itu? Nah, yang namanya refleks ya, berarti merupakan suatu gerakan yang tanpa disadari. Nah, refleks. Primitif itu lama. Berarti gerakan ini hadir sejak neonatus. Neonatus itu bayi baru lahir hingga usianya 28 hari. Dan gerakan ini bersifat belum disadari dengan tujuan untuk apa? Untuk pertahanan diri, protektif, dan bahkan untuk pertahanan hidup, survival tadi. Di sini saya melihatkan range refleks primitif dan usia normalnya muncul pada anak. Jadi yang paling basic sekali muncul adalah moro, galan, ATNR, STNR, dan seterusnya. Yang usia 1 bulan sudah muncul. Kita bahas satu-satu. Moro. Kita mulai dari moro. Itu adalah refleks primitif yang sebenarnya teman-teman bisa sadari ini sinkronisasi dengan fungsi pendengaran. Jadi moro itu kan kaget ya, distimulasi berupa suara. Kemudian kalau bayinya kagetan, tanpa kita tujuannya untuk stimulasi ini mengagetkan biasanya juga bayi yang tidur biasa, bunyi sedikit aja dia tiba-tiba kagetan. Nah, kagetan inilah yang kita sebut dengan refleks moro. Dan kita bisa tahu ternyata fungsi pendengarannya baik. Nah, begitu.
sensoris berikutnya adalah taktil dan proprioseptif. Taktil atau touch tadi ya, yang adanya indera ini tersebar di seluruh permukaan tubuh kita. Jadi mulai berkembang di usia kehamilan 7,5 minggu sampai 8 minggu, yang mana ketika di usia itu seorang ibu yang sering mengelus perutnya biasanya akan dirasakan oleh si anak. Dan respon balik si anak adalah tadi pergerakan dari si fetus, entah baik itu dia berupa tendangan atau mungkin hanya berpindah posisi. Jadi taktil yang distimulasi di usia kehamilan ini sangat penting karena anak akan mulai belajar menerima input sensoris taktilnya. Kemudian ada lagi satu taktil yang sangat penting, dan ini adanya di saat persalinan, yaitu area sentuhan yang ada di bagian belakang kepala. Nah, biasanya di belakang kepala ini sulit ya, kalau di dalam kandungannya tidak bisa mengetahui sang ibu gimana cara menyentuh area belakang lehernya. Jadi di belakang leher ini benar-benar terstimulasi dengan optimal saat sang ibu menjalani proses persalinan normal. Teman-teman bisa searching dulu gimana sih kelahiran normal. Ternyata ada proses perputaran kepala bayi yang mana sebelum dilahirkan, si rahim itu kan berkontraksi, dan kontraksi dari si rahim akan menyentuh seluruh taktil yang ada di tubuh anak. Dan sentuhan inilah yang kalau teman-teman pernah mengikuti pelatihan sensori motor refleks, salah satu alasannya juga ini, sentuhan taktil ini. Nah, berbeda sekali dengan anak yang misalnya dilahirkan secara sesar. Karena secara sesar, kalau sambil buka video, stimulasi taktilnya tidak akan sesempurna yang dilakukan oleh rahim, begitu. Baik, sebelum dilanjutkan penjelasannya, saya ada beberapa video yang mungkin nanti silakan teman-teman download, kemudian teman-teman lihat dulu. Ada beberapa refleks di sini yang saya kasihkan videonya, dari mulai rooting, shaking, kemudian moro, kemudian grabs, hand and foot, kemudian Babinski, kemudian stepping walking, landau, tonic neck. Nah, silakan diobservasi dulu refleks-refleks ini, kira-kira responnya gimana sih? Respon positifnya gimana sih? Nanti akan ada hubungannya dengan step-step perkembangan motorik kasar anak. Step-stepnya itu kan mulai dari angkat kepala nih, berguling, angkat kepala, kemudian duduk, merangkak, berdiri, berjalan. Nah, ternyata refleks inilah yang muncul dari range tertentu ini ada maksudnya. Kenapa sih nggak dimunculin semua refleksnya? Karena dia dimunculkan sesuai dengan proses pertahanan diri dan perkembangan anak. Kayak misalnya ATNR dan STNR. Jadi kan ini adalah STNR itu kan sebenarnya respon kepala fleksi ekstensi. Berarti hubungannya dengan head control. Kemudian ATNR itu kan proses neck si anak itu menoleh ke sisi kiri dan sisi kanan. Bukankah responnya juga mempengaruhi ekstremitasnya? Nah, bagian refleks ini ternyata berkaitan dengan fungsional anak untuk berguling. Berguling harus ada pergerakan dari ekstremitas atas dan bawah. Kemudian saat berguling juga harus ada respon angkat kepala ketika udah sampai posisi tengkurap. Nah, ternyata basic-basic ini tahapan-tahapan refleks primitif ini akan mendukung atau menyokong untuk perkembangan gerak anak berikutnya.
Kita lanjutkan ke refleks dengan fungsi gerak ekstremitas. Tadi ada moro, kemudian hand and foot grabs, flexor withdrawal, extensor thrust, cross extension. Nah, semua ini, refleks ini nanti juga mendukung pergerakan anak per step-step usianya. Kita masuk dengan kenapa sih bayi yang baru lahir itu postur awalnya mesti lebih ke arah fleksi. Kalau nggak percaya bisa dilihat atau disurvei. Terkadang juga orang-orang yang berada di sekitar kita saking ingin menginhibisi postur yang fleksi, jadi memang ada beberapa mitos dan ada beberapa persepsi bahwa ketika tangan dan kaki bayi ini fleksi, maka kita harus luruskan. Dengan cara apa? Dengan cara membedong sekuat mungkin. Nah, ini kita sebagai fisioterapi juga berperan penting dalam proses edukasi. Jadi, mau itu fisioterapi sudah jadi tulen istilahnya, atau mungkin baru mahasiswa yang mungkin banyak sekarang ikut di grup ini ya. Jadi kita punya peran apa sih? Kita punya peran membenarkan mitos-mitos apa yang mungkin dipercayai oleh masyarakat sekitar, disesuaikan dengan ternyata ada ilmunya yang menyatakan bahwa memang bayi di newborn, usia baru lahir, posturnya itu fleksi. Tangannya akan digenggam kemudian ditekuk, kakinya akan ditekuk kemudian ada juga yang mengangkat. Nah, postur-postur ini kita harap bisa ya sudah dibiarkan aja karena memang normal begitu. Neck fleksi, kemudian trangnya fleksi, pelviknya kemudian bergerak ke arah posterior tilting, kemudian hipnya karena tadi diangkat kemudian menjadi fleksi, kedua kakinya juga ditekuk ke atas, kemudian ankle-nya bergerak ke dorsifleksi. Itu normal semuanya. Yang kita benarkan adalah ketika si orang-orang sekitar atau masyarakat sekitar mulai untuk membedong, kita coba bicarakan itu dengan lebih santai, dengan tidak melukai persepsi atau persepsi yang dianggapnya sejak lama. Biasanya itu kan persepsi itu turun temurun, silakan diberi gurita, kemudian dibedong, diikat dengan sekencang mungkin, satu persatu dijelaskan. Kalau teman-teman bisa searching postur dari anak usia 0-3 bulan, itu biasanya perutnya penampakannya akan lebih besar, porsinya akan lebih besar dibandingkan area kosta. Jadi kosta kemudian akan mengembang di area perut. Itu perut anak usia 3 bulan terkategori normal. Tapi di masyarakat kita yang berkembang adalah ini tidak baik nih untuk pencernaannya, makanya dipakaikan gurita. Berilah pengertian bahwa perut anak usia 0-3 bulan, 3-4 bulan itu masih normal. Bayangkan kalau misalnya yang harusnya seperti itu tapi dipaksa untuk menggunakan gurita, apa yang terjadi dengan kosta? Bagaimana mekanisme pernafasannya? Harusnya memang dominasi pernafasan perut ya, anak usia segitu. Bagaimana proses inspirasi ekspirasinya? Apakah optimal atau malah nanti bakal jadi terganggu? Itu satu. Kemudian tadi yang masalah membedong. Kita tidak menyalahkan adat untuk membedong ini. Tidak apa-apa ketika misalnya cuaca di luar mendukung untuk anak dilakukan bedongan atau bungkusan selimut lah istilahnya. Tapi itu tidak lebih dari fungsi untuk menyelimuti anak, menyelimuti dari suhu dingin misalnya. Kan ada beberapa orang yang membedong ini dengan istilahnya kebalutan yang ekstra. Jadi benar-benar kenceng sekali dengan tujuan memang supaya tangan dan kakinya lurus. Karena kalau dibuka bedongnya, tangan dan kakinya akan ditekuk terus mendekati tubuh. Postur berikutnya adalah postur anak yang mengarah ke ekstensi atau penegak. Biasanya postur ini
ada atau hadir pada usia anak 1-3 bulan, yang dimana di usia itu juga masih dominasi refleks Krebs, kemudian ATNR, STNR, kemudian Galan tadi. Galan itu cara ngetesnya adalah ketika bagian lateral dari terang, jadi sisi lateral dari tubuh kanan dan kiri disentuh dengan agak cepat, maka si terang anak akan merespon ke arah sentuhan itu. Fungsinya jadi memang satu kesatuan di ATNR, STNR, dan Galan ini, karena untuk pertama ekstensi, kemudian anak akan miring-miring. Cara ngetes yang lain adalah ketika si anak diposisikan tengkurap. Tadi kan fleksi, ketika diterentangkan anak akan merespon fleksi. Tapi ketika diposisikan tengkurap, maka akan ada yang namanya refleks anak menegakkan dari leher, neck ekstensi. Kemudian skapulanya abduksi, mendekat. Kemudian terangnya ikut ekstensi karena necknya ekstensi. Kemudian apa yang terjadi pada pelvic? Pelvicnya akan berputar atau anterior tilting, berputar ke arah depan. Kemudian hipnya menjadi ekstensi. Kedua kakinya juga ikut ekstensi, dan ankle-nya bergerak ke arah plantar fleksi. Nah, postur yang seperti ini bisa kita terapkan untuk menjadi salah satu bentuk stimulasi perkembangan gross motor anak, perkembangan motorik kasar anak. Karena dengan memposisikannya tengkurap aja, dia akan berlatih istilahnya atau merespon itu ke arah ekstensi. Nah, sesimpel, bisa ada permainan sih, kalau teman-teman bisa searching, ada yang namanya tummy time, tummy perut, time waktu. Jadi istilahnya di situ stimulasi untuk membuat anak mengangkat kepalanya ketika diberikan waktu tengkurap di atas perutnya. Jadi tummy, perut yang dimaksud adalah dia menopang dengan perutnya, sehingga yang didapat adalah respon untuk mengangkat kepala. Dan ini adalah goal untuk perkembangan anak usia 1 sampai dengan 3 bulan. Postur berikutnya adalah postur rotasi, yang mana muncul di usia 36 kemudian 69 bulan. Rotasi yang dimaksud seperti misalnya berguling, kemudian merayap. Jadi perkembangan anak usia 6 bulanan itu biasanya sudah ada yang merayap, seperti di gambar bisa terlihat ya. Jadi anak yang sudah maju, pergerakan maju walaupun tidak bergerak seperti merangkak karena perutnya masih berada di lantai. Kalau merangkak itu kan perutnya sudah tidak menyentuh lantai. Tapi merayap juga merupakan perkembangan awal dari merangkak. Karena merangkak itu ada banyak tipe kategorinya. Pertama merayap, kemudian merangkak dengan tidak pakai lutut, jadi pakainya telapak kaki dengan tangan. Kemudian ada juga merangkak yang malah kayak seperti ngesot ya. Jadi dia hampir seperti duduk gitu. Duduk cuman kedua tangannya ke depan dan dia akan maju. Jadi kayak ngesot ya. Ngesot juga bisa. Cuman merangkak yang paling sempurna adalah tipe pakai knee dan kedua tangan. Itu merangkak tipe sempurna. Jadi postur yang rotasi ini sudah lebih kompleks perkembangannya, yang mana pergerakan servikal sudah bisa rotasi kanan dan kiri, kemudian torakalnya juga bisa rotasi, lebih mobile, kemudian lumbalnya juga begitu, bisa rotasi, kemudian pergerakan pelviknya sudah 3 dimensi ya, kemudian kedua kakinya sudah bisa bergerak secara berlawanan, karena seperti perkembangan merangkak,
kan nggak mungkin tuh majunya dua-duanya tuh kaki. Tapi kalau merangkak itu kan salah satu aja, yang kanan maju berarti yang tinggal di tempat adalah yang kiri secara bergantian. Kemudian yang terakhir adalah postur dari ankle-nya sudah dorsifleksi. Nah, postur ini benar-benar postur yang hampir kompleks, hampir optimal perkembangannya, dan didukung dengan beberapa refleks primitif. Di antaranya adalah dia sudah punya refleks parasut. Refleks parasut apa sih? Refleks parasut silakan di searching dulu gimana positifnya. Jadi parasut ini adalah protektif. Tadi yang kita bilang kalau si refleks itu ternyata fungsinya ada dua, sebagai pertahanan diri atau protektif dan pertahanan hidup. Pertahanan hidup tadi yang kaitannya dengan nutrisi, kecukupan nutrisi. Kemudian pertahanan diri adalah memprotek diri dari hal-hal yang berbahaya. Cara ngetesnya protektif ini gimana sih? Simpelnya adalah ketika posisi duduk, bisa posisi duduk atau mungkin posisi duduk, anak duduk bersimpuh, kita pegang tetap fiksasi ya, terus didorong ke arah depan. Kalau misalnya responnya anak adalah menjatuhkan kedua tangannya, jadi anak tidak benar-benar jatuh ke lantai, tapi jatuh dia masih bisa mempertahankan diri, berarti tandanya protektifnya ada, muncul. Dan ini diperlukan untuk perkembangan anak usia merangkak tadi, usia 6-9 bulan. Karena apa? Karena sewaktu-waktu ketika ada gerakan yang membuat dia akan terjatuh, dia ada pertahanan untuk survive, protektif dirinya. Dan refleks protektif ini juga disebut sebagai long life reflex. Cara ngetesnya apa? Teman-teman masih punya refleks pertahanan diri. Ketika nih orang dari belakang tiba-tiba datang dan mendorong punggung misalnya, punggung teman-teman, nanti refleks yang akan muncul adalah protektif. Entah itu kakinya maju satu, atau mungkin tangannya mendorong sesuatu, menekan sesuatu sehingga mempertahankan diri. Nah, kaki yang maju satu langkah misalnya, itu juga protektif dan long life reflex dari perkembangan extensor crush extensor yang menyilang itu tadi. Cuman kalau pada anak itu kan menyilangnya benar-benar kayak gunting ya, kayak kadang bentuknya menyilang satu kaki begitu. Tapi kalau untuk long life reflex yang sudah matur di kita, bentuknya di pertahanan kaki maju satu. Kita masuk ke perkembangan terakhir, yang mana juga perkembangan ini sangat kompleks, yaitu standing posture atau postur berdiri. Postur berdiri ini dikelilingi oleh refleks yang namanya refleks equilibrium atau keseimbangan. Jadi keseimbangan di sini memang benar-benar dituntut, yang mana saat anak awal-awal perkembangan berdiri menuju ke berjalan ini, biasanya base of supportnya akan terlihat sangat lebar. Itu normal. Karena apa? Karena ini adalah respon dari bagaimana dia menyeimbangkan porsi tubuhnya. Beda sekali dengan postur orang dewasa. Karena postur orang dewasa udah kakinya, base of supportnya tidak akan selebar anak yang baru berdiri dan berjalan. Sekarang mesti teman-teman berpikir begini, mengapa sih kita harus tahu fungsi sensori, kemudian munculnya refleks primitif, kemudian step-step postur yang normal dan perkembangan motorik kasar anak yang normal.
Karena kita bisa yang namanya melakukan screening awal untuk keterlambatan motorik kasar. Kemudian siapa tahu dari riwayat kelahiran itu normal-normal aja, proses kandungan normal-normal aja, pas dilahirkan kok anaknya tiba-tiba ini ya malas gerak ya, usia 6 bulan harusnya sudah bisa duduk, kok dia baru mulai miring-miring, baru mau angkat-angkat kepalanya juga masih 45 derajat. Jadi ada yang namanya warning bagi fisioterapis ketika sudah tahu step yang normal, postur yang normal, refleks yang normal, kita bisa yang namanya melakukan deteksi dini dan melakukan treatment atau intervensi lebih cepat. Jadi ada kita sebut red flag, bendera merah yang harus kita jaga-jaga. Jadi ketika anak usia 4 bulan kok head controlnya masih belum stabil, bisa di notice ya. Kemudian apa yang harus bisa saya lakukan, coba deh nanti berikan stimulasi head control dulu, ditengkurepin, kemudian lihat responnya begitu. Kemudian usia 9 bulan kok dia masih labil untuk perkembangan duduknya, jadi pas didudukin gak bertahan lama oleng, pas didudukin lagi oleng. Harusnya kan normalnya usia duduk sekitar 4-6 bulan ya perkembangan sudah mulai perkembangan itu, tapi kok 9 bulan belum bisa duduk dan masih belum stabil. Itu harus jadi red flag kita. Apa yang harus dilakukan? Berikan, lihat terangnya gimana, kemudian abdomennya gimana, apakah ada kelemahan, atau mungkin dari head controlnya masih instability, berarti garap yang paling perkembangan yang paling rendah itu digarap dulu. Kemudian usia 18 bulan, normalnya 18 bulan anak sudah bisa berjalan sendiri karena normal usia 1 tahun. Memang ada di Indonesia juga yang bilang, literatur yang bilang bahwa 14 bulan rata-rata anak Indonesia itu jalannya segitu. Banyak faktor sih, mungkin salah satu faktornya adalah faktor anak sering digendong kemana-mana istilahnya, dibanding diberikan waktu untuk playground, bermain di bawah aja. Padahal ketika anak dibiarkan untuk bermain di bawah, itu adalah meningkatkan rasa eksplorasi anak. Selain itu juga membiarkan anak untuk bergerak sendiri tanpa kita bantu dulu, karena memang itu adalah waktunya untuk bermain atau me time-nya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ternyata ada red flag, yang mana ketika sudah tahu red flag kita harus mulai dari mana nih, apakah dari head controlnya atau mungkin dari terang dan abdomennya atau mungkin dari pelvic tiltingnya, kita mainkan. Terakhir adalah pernyataan dari Mas Gutova, yaitu psikologis dari negara Rusia. Dia memang explore sekali dengan refleks ya, integrasi refleks, menyatakan bahwa ternyata refleks itu merupakan reaksi perlindungan untuk kelangsungan hidup kita. Tadi yang telah kita bahas, protektif, kemudian survival, kemudian refleks juga merupakan perkembangan keterampilan motorik kasar dan halus. Tadi motorik kasar, motorik halus misalnya apa? Tadi grabs, hand grabs, refleks. Nah, usia 0 sampai 4 bulan itu kan memang refleksnya hanya menggenggam tok. Tapi secara fungsional setelah itu berkembang dan matur, apa sih fungsinya dari grabs itu? Kita memegang barang apapun itu adalah matur dari perkembangan refleks grabs. Kemudian refleks yang terintegrasi juga membuat transisi pola refleks spontan menjadi gerakan yang disengaja tadi ya, dalam keterampilan motorik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus.
Kemudian refleks juga yang terintegrasi bisa mengatur keterampilan sosialnya. Jadi keterampilan sosial berkomunikasi dengan orang lain itu dimulai sejak anak bisa mobile. Mobile itu kan berarti perkembangan merangkak. Jadi merangkak adalah salah satu perkembangan yang membuat anak sosialisasinya jalan. Yang awalnya cuma duduk atau mungkin di satu posisi saja, paling sosialisasinya adalah orang yang mendekati dia, tapi berbeda ketika dia sudah merangkak dan bahkan berjalan. Berjalan merupakan bentuk perkembangan yang menunjukkan anak ke keterampilan sosial dengan orang lain. Semakin dia eksplornya banyak, maka sosialisasinya kepada orang lain juga semakin baik. Kemudian refleks yang terintegrasi juga mampu menjadi faktor untuk pendorong prestasi akademisi dan peningkatan kognitif anak hingga dewasa. Karena apa? Karena kalau balik lagi ke slide pertama, bahwa memang pondasinya dibentuk oleh pertama sistem sensoris, kedua maturnya oleh refleks primitif tadi, sehingga perkembangan ke atas hingga sampai ke kognitif intelijensi, academic learningnya, behaviornya baik, daily living activitiesnya juga baik, optimal, maka peningkatan prestasi anak juga akan optimal. Begitu. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang sensori sistem, kemudian refleks dan motor development. Saya harap teman-teman setelah sesi penjelasan ini aktif untuk berdiskusi, feedback lah istilahnya. Tidak harus pertanyaan, sharing aja nggak apa-apa. Sharing tentang pengalamannya mungkin saat preklinik, saat kompre, atau mungkin yang sudah bekerja di klinik atau rumah sakit bisa sharing perkembangan anak yang ditemui di lapangan.